Shalom, perkenalkan nama saya Milka Prada dari jurusan Pendidikan Agama Kristen angkatan 2019. Saya akan memaparkan materi tentang psikologi perkembangan. Materi yang saya bawakan yaitu perkembangan masa dewasa akhir lanjut usia. Memasuki lanjut usia merupakan periode akhir dalam rentang kehidupan manusia di dunia ini. Banyak hal penting yang perlu diperhatikan guna mempersiapkan memasuki lanjut usia dengan sebaik-baiknya. Karakteristik dewasa akhir lanjut usia. Yang pertama, adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologi. Yang kedua, perbedaan individu dan efek penuaan. Ada yang menganggap periode ini sebagai waktu untuk bersantai dan ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman. Yang ketiga, ada stereotip mengenai usia lanjut yang menggambarkan masa tua tidaklah menyenangkan. Yang keempat, sikap sosial terhadap usia lanjut. Kebanyakan masyarakat menganggap orang berusia lanjut tidak begitu dibutuhkan karena energinya sudah lemah. Tetapi ada juga masyarakat yang masih menghormati orang yang berusia lanjut, terutama yang dianggap berjasa bagi masyarakat di sekitarnya atau di setempat. Mempunyai status kelompok minoritas. Sikap sosial negatif tentang usia lanjut. Yang keenam, adanya perubahan peran karena tidak taat bersaing lagi dengan kelompok yang lebih muda. Yang ketujuh, menyesuaikan diri yang buruk timbul karena adanya konsep diri yang negatif yang disebabkan oleh sikap sosial yang negatif. Yang kedelapan, adanya keinginan untuk menjadi muda kembali, mencari segala cara untuk memperlambat penuaan. Tahap-tahap perkembangan dewasa akhir lansia. Perkembangan fisik pada masa lansia melihat pada perubahan psikologis yang bisa dikatakan mengalami kemunduran. Menurut Oakleigh 1980, terjadi perubahan fisik berupa penampilan pada usia dewasa akhir, diantaranya adalah daerah kepala, daerah tubuh, daerah persendian. Perkembangan kognitif, kecepatan memproses, mengingat, dan memecahkan masalah. Sekarang telah diterima secara luas bahwa kecepatan memproses informasi mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Ada juga beberapa bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang dewasa lanjut kurang mampu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatan dan secara efektif menggunakan imunisasi mental di dalam ingatan. Orang yang sudah tua menjadi pelupa reaksi terhadap rangsangan yang semakin lamban. Orang yang sudah tua itu sebagai orang memusuhi generasi muda, mempertahankan cara lama dan tidak ingin adanya perubahan. Perkembangan kepribadian. Perkembangan ini merujuk kepada psikologisasi Fromm percaya bahwa pada usia lanjut kita kembali kepada kecenderungan narsistik masa kanak-kanak awal. Artinya, tidak akan yang membuat harus diperhatikan kepada orang lain. Ketika itu tidak bisa dilakukan, maka tidak akan diperolehkan kepuasan. Charles Jung mengatakan bahwa pada usia lanjut, pikiran
tergelam jauh di dalam ketidaksadaran. Berdasarkan pendapat Jung, ini hal yang membuat orang yang sudah tua mudah lupa karena sulit untuk memanggilnya kembali ke alam sadar. Perkembangan sosial Erikson. Tahap dewasa akhir memasuki tahap 8, artinya despair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis fisiologisnya. Tahun-tahun akhir kemudian merupakan suatu masa untuk melihat kembali yang telah dilakukan selama hidupnya. Jika kehidupannya selamanya dapat dijalani dengan baik, maka akan merasakan kepuasannya integritas pada masa tuanya, dan di sebaliknya mereka mengeluh sangat pelupa, kesulitan dalam menerima hal baru, dan mereka juga merasa tidak tahan dengan tekanan perasaan seperti bentuk mental mereka seolah tertidur. Dengan keyakinan bahwa dirinya sudah terlalu tua untuk mengerjakan hal tertentu, mereka menarik diri dari bentuk kegiatan. Adapun perkembangan emosi. Yang ke-1, kebahagiaan pernikahan orang dewasa lanjut dipengaruhi pasangannya menyangkut konflik, persoalan, pemuasan, sakit, dan kematiannya. Yang kedua, orang dewasa lanjut yang memiliki pasangan cenderung lebih bahagia daripada yang sendiri. Yang ketiga, menjadi nenek atau kakek merupakan sumber penuhan emosional, menimbulkan perasaan persahabatan. Yang keempat, persahabatan dengan teman sebaya muncul lagi. Dan tugas-tugas perkembangan dewasa akhir lansia. Yang pertama, menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan kekurangannya penghasilan keluarga. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Yang keempat, menjalani hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Yang kelima, membentuk pengaturan hidup fisik dan memuaskan. Yang keenam, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas dan harmonis. Demikianlah hasil pemaparan saya. Sekian dan terima kasih.